Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nama gurunya Nofri Hardi, saya sendiri, saya mengajar di kelas 7. Jadi bagi anak-anak yang kelas 7A dan 7B, silakan simak video pembelajaran dari saya. Oke, baik. Materi kita yang pertama yaitu menggambarkan objek melalui teks deskripsi. Ya. Materi kita yaitu menggambarkan objek melalui teks deskripsi. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu memahami isi teks deskripsi, yang kedua mengidentifikasi struktur teks deskripsi, dan yang ketiga mengidentifikasi aspek kebahasaan teks deskripsi, yang keempat menyusun dan menyunting teks deskripsi. Pada pertemuan ini kita akan membahas 1 dan 2 saja. Untuk 3 dan 4 kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Jadi bagi anak-anak silakan simak pembahasan dari saya. Yang pertama, teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Apakah anak-anak tahu apa itu teks deskripsi atau pernah mendengar apa itu teks deskripsi? Nah, jika kalian sering berlibur di waktu senggang, kalian bisa membuatkan deskripsi. Contohnya ya, kalian bisa membuat deskripsi dengan tema liburan. Dengan tema liburan, kalian buat teks deskripsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi diartikan sebagai pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi teks deskripsi ini dia memaparkan atau menggambarkan dengan kata secara jelas dan terperinci. Jadi kamu mendeskripsikan suatu objek. Kamu menggambarkan, kamu memaparkan dengan jelas dan terperinci, berurutan, tidak acak-acak. Itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Sedangkan karakter bahasa yang digunakan untuk menyusun teks deskripsi itu berupa rincian suatu objek atau benda. Jadi karakter bahasanya itu harus terperinci. Jika kalian ingin mendeskripsikan suatu objek, bahasa kata itu harus terperinci, tidak setengah-setengah, harus secara jelas. Yang berikutnya, ciri umum teks deskripsi. Nah, ciri umum ini ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi, kalian jika ingin mendeskripsikan suatu objek, kalian harus menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Contohnya keadaan, letaknya, keindahannya, itu harus kalian gambarkan sejelas-jelasnya, agar si pembaca mengetahui apa yang kalian tulis atau apa yang kalian deskripsikan. Yang kedua, penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. Nih, ciri umum yang kedua, menggambarkan dilakukan sejelas-jelasnya. Ya, dilakukan sejelas-jelasnya agar tidak ada objek atau penelitian yang kalian tinggalkan. Jadi, untuk melakukan itu, ada panca indera yang harus kalian lakukan, yaitu penglihatan. Jadi jika kamu penglihatannya sempurna atau bagus, pasti bagus juga teksnya. Jika panca indera penglihatan kamu kurang bagus, maka objek yang kamu deskripsikan itu tidak akan jelas atau tidak akan sempurna karena ada kekurangan-kekurangan atau teks tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Jadi panca indera di sini perlu untuk digunakan. Jadi agar teks deskripsi yang kalian gambarkan itu dapat dengan jelas diketahui oleh si pembaca teks yang kalian buat. Untuk ciri umum yang ketiga yaitu memiliki tujuan agar seolah-olah pembaca atau pendengar
merasakan sendiri atau menyajikan sendiri objek yang digambarkan. Nah, untuk ciri yang ketiga ini, kalian harus benar-benar menggambarkannya sejelas-jelasnya agar si pembaca seolah-olah dia merasakan bahwa dia berada di objek yang kamu deskripsikan, seolah-olah dia berada di tempat yang kamu ceritakan. Misalnya kamu menceritakan liburan ke Pasir Panjang, kamu menceritakan ke Bali. Nah, jadi si pembaca merasakan juga bahwa dia sedang berada di Bali. Jika kamu mendeskripsikannya tidak dengan sejelas-jelasnya, maka si pembaca bisa dipastikan tidak akan merasakan apa yang kamu tuliskan. Jadi, jika kamu mendeskripsikan suatu objek, deskripsikanlah sejelas-jelasnya sesuai dengan fakta. Jangan dibuat-buat. Jika barang itu ada, tulislah ada. Jika barang itu tidak ada, tulislah tidak ada, agar si pembaca merasakan seolah-olah dia berada di objek yang kamu deskripsikan. Yang berikutnya yaitu ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek. Nah, ini sangat penting. Kamu harus menjelaskan ciri-ciri objek yang kamu teliti. Misalnya pantai. Nah, ciri-ciri pantai itu seperti apa? Ombak yang bergulung-gulung, pasirnya putih, airnya jernih, cuacanya segar. Nah, itu perlu kamu deskripsikan. Kamu gambarkan ciri-ciri apa saja yang akan kamu teliti. Itu tadi contohnya pantai. Dan ciri umum yang kelima yaitu terkadang membutuhkan data yang berwujud fakta untuk mengilustrasikan sehingga dapat memperjelas penggambaran. Nah, kan saya sudah bilang tadi, jika kalian ingin mendeskripsikan, kalian harus sesuai dengan fakta, jangan dibuat-buat. Nah, untuk tes deskripsi juga, jika kalian memerlukan data atau data-data yang akurat, kalian harus memasukkannya di teks kalian agar teks yang kalian buat ini benar-benar terjadi, benar-benar adanya. Jika kalian tidak memasukkan data-data penting, maka dapat dipastikan teks yang kalian deskripsikan ini sama juga dengan cerita khayalan atau cerita fantasi. Makanya, sebelum kalian mendeskripsikan teks, kalian harus mengumpulkan beberapa data pendukung agar teks yang kalian gunakan atau kalian membuat sesuatu itu benar-benar terjadi. Nah, untuk anak-anak, coba kalian lihat di buku kalian, di buku siswa, ini ada contoh wisata Pura Tanah Lot. Nah, ini ada contoh teks deskripsi yang berjudul wisata Pura Tanah Lot. Nah, di cerita ini dia menggambarkan Tanah Lot itu merupakan wisata terkenal yang berada di Bali. Jika kalian berada di Bali, nah kalian dipersilakan untuk berwisata di Tanah Lot. Nih, dia juga mendeskripsikan Tanah Lot itu terletak di Desa Baraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, di barat daya Pulau Bali, kira-kira memakan waktu 30 menit dari Kuta. Nah, ini dia menggambarkan bahwa Tanah Lot itu ada di Kabupaten Tabanan. Jaraknya disampaikan, letaknya disampaikan, berarti ini sudah termasuk ke dalam contoh teks deskripsi. Karena dia menggambarkan objek dengan data yang jelas atau sesuai dengan fakta. Yang berikutnya, di Tanah Lot terdapat 2 pura, yaitu Pura Tanah Lot yang terletak di atas sebuah batu karang besar yang berada di tengah pantai, dan 1 pura lagi yang terletak di atas tebing yang menjorong ke laut, mirip Pura Uluwatu. Nah, dia pun menjelaskan bahwa di Tanah Lot itu ada terdapat 2 pura. Selain itu juga dia menjelaskan Pura Tanah Lot termasuk dalam Pura Set Kahyangan, yaitu pura-pura yang menjadi sendi untuk menjaga keasrian dan keselamatan Pulau Bali.
Nah, jadi dia menjelaskan juga bahwa pura Tanah Lot ini bagi orang Bali sangat dijaga karena mereka mempercayai bahwa pura ini adalah sendi untuk menjaga kelestarian dan keselamatan Pulau Bali. Makanya pura ini dijaga oleh masyarakat Bali. Menurut legenda, pura ini dibangun oleh seorang Brahmana suci bernama Dahyang Niratha atau disebut juga Ida Pedangda Sakti Wabu Rauh atau Dahyang Dwijenda pada abad ke-16 Masehi. Nah, dia juga menjelaskan bahwa pura ini dibuat oleh Brahma Suci pada abad ke-16 Masehi. Ia meninggalkan selendangnya yang menjadi sebuah ular panjang pura Tanah Lot. Ular ini masih bisa ditemui sampai sekarang dan dipercaya dapat memberikan keselamatan dan mengabulkan doa orang yang menyentuhnya. Jadi dia pun menceritakan bahwa pada saat pura ini dibuat, selendang yang pembuat atau Brahma Suci ini tinggal sehingga selendang tersebut menjadi ular. Dan kepercayaan masyarakat jika ingin menyentuh ular tersebut maka dia dipercayai dapat memberikan keselamatan dan mengabulkan doa yang menyentuhnya. Jadi selendang ini pun mereka keramatkan atau mereka sucikan. Selain terdapat ular, hal fenomenal lainnya adalah terdapat sumber air tawar di sisi utara Pulau Tanah Lot. Padahal pura ini terletak di atas pantai air laut. Nah, ini dia pun menceritakan bahwa Tanah Lot itu memiliki sumber air tawar. Padahal pura ini berada di air laut. Tidak mungkin kan air laut dan air tawar itu bertemu atau bersatu. Makanya diceritakan juga bahwa di Tanah Lot itu ada sumber air tawar. Yang berikutnya, air ini disebut tirta pabersihan. Banyak pengunjung yang menggunakan air ini untuk menyucikan secara niskala. Jadi air tawar ini dipercayai untuk mensucikan atau biasa pengunjung untuk membersihkan diri. Tanah Lot terletak dengan pemandangannya yang indah. Bila cuaca sekitar baik, kita dapat melihat matahari tenggelam yang sangat indah. Di jalan menuju pantai Tanah Lot banyak dijumpai pengunjung pariwisata seperti hotel, restoran, art shop, dan lain-lain. Nah, dia pun menceritakan di cerita wisata Tanah Lot ini, dia pun menceritakan bahwa di Tanah Lot itu banyak sekali fasilitas-fasilitasnya. Contohnya untuk hotel, restoran, art shop, dan lain-lain. Dia memasukkan juga datanya. Yang berikutnya, waktu terbaik untuk berkunjung ke sana adalah pukul 16 atau pukul 4 sore. Jadi kita dapat melihat pemandangan dengan tebing yang curam. Pura Tanah Lot yang memukau dan memandang pantai sambil menunggu matahari terbenam. Nah, dia pun mendeskripsikan bahwa waktu yang terbaik untuk mengunjungi Tanah Lot ini pukul 16 atau pukul 4 sore. Sekalian menunggu matahari terbenam. Yang berikutnya, Pura Tanah Lot memiliki odalan atau hari raya seperti pura lainnya yang dirayakan setiap 210 hari sekali, yaitu setiap Buddha Cemeng Langkir. Pada saat odalan, seluruh umat Hindu Bali akan datang untuk bersembahyang. Begitu juga para wisatawan banyak yang hadir untuk menyaksikan upacara dan keindahan Tanah Lot. Nah, dia pun menceritakan bahwa pada saat hari odalan atau hari raya bagi umat Hindu Bali, mereka akan bersembahyang di pura tersebut. Ini terjadi pada saat 210 hari sekali. Jadi mereka bersembahyang, berdoa, dan lain-lain. Namun demikian, wisatawan tidak diizinkan untuk memasuki bagian utara atau utama mandala Pura Tanah Lot, kecuali yang masuk untuk bersembahyang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian Pura Tanah Lot. Nah, jadi di akhir teks ini mereka pun menjelaskan bahwa wisatawan tidak boleh masuk ke dalam pura atau ke dalam bagian utama dari Pura Tanah Lot itu, atau disebut juga dengan utama mandala, karena
bagian utama ini khusus atau dikhususkan untuk umat yang ingin bersembahyang di Pura Tanah Lot. Jadi wisatawan yang tidak ada berkepentingan atau tidak sedang bersembahyang dilarang untuk memasukinya. Nah, jadi anak-anak, ini contoh dari teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu seperti inilah contohnya atau modelnya. Dia mendeskripsikan suatu objek yang dideskripsikan. Kalau di buku siswa ini, di buku kalian, itu dia mendeskripsikan Pura Tanah Lot. Jadi semua datanya, data-data pendukung, data-data penting pun dimasukkan, letak geografisnya, terus jaraknya, fasilitasnya, manfaatnya pun dimasukkan. Jadi jika kalian membuat teks deskripsi, buatlah seperti ini, terperinci, agar seolah-olah, misalnya contohnya saya, seolah-olah saya ini berada di Tanah Lot. Oh, Tanah Lot itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, Tanah Lot itu berada di Kabupaten Tabanan. Jaraknya 30 menit saja ke Kuta. Terus Tanah Lot ini sejarahnya seperti ini. Dia dibangun oleh Brahma Suci, tempat umat Hindu bersembahyang. Di Tanah Lot pun ada air tawar yang untuk mensucikan mereka. Terus pendukung dari pariwisata Tanah Lot ini ada hotel, restoran, art shop, dan lain-lain. Waktu terbaiknya itu pukul 14 atau 4 sore, waktu berkunjung yang terbaik. Dan di Tanah Lot ini juga ada hari raya. Ya, ada hari raya. Dan di Tanah Lot ini, Pura Tanah Lot di bagian utamanya itu tidak boleh dimasuki oleh orang yang tidak bersembahyang. Yang boleh memasukinya hanya orang yang bersembahyang saja. Nah, ini contoh dari Pura Tanah Lot. Jadi untuk anak-anak, untuk yang ingin, jika nanti suatu saat saya memberikan tugas mendeskripsikan suatu objek, nah jadi buatlah seperti ini. Semuanya dijelaskan secara terperinci, tidak dibuat-buat atau kata orang abang dibohong-bohongkan. Jadi dideskripsikan dengan sejelas-jelasnya agar deskripsi yang kalian buat atau deskripsi yang kalian tampilkan itu benar-benar terjadi apa adanya. Oke, mungkin untuk materi yang pertama ini sampai di sini saja. Untuk materi yang berikutnya silakan kalian simak video pembelajaran dari saya dan terus pantau classroom-nya, pantau classroom, pantau WhatsApp grupnya, karena semua informasi-informasi akan saya berikan di WhatsApp grup kalian. Oke, cukup sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak sekalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Kita berdoa semoga hal-hal yang terjadi ini, semoga COVID-19 ini cepatlah berlalu agar kita dapat berjumpa kembali di sekolah. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.